menambah kemampuan saya berbicara, kemampuan bekerja sama dengan tim, dan lagi ada reward dari kampusnya meskipun tidak tinggi tapi ada reward gitu. Yang kedua itu ada International Student Ambassador of University of York. Jadi awal tahun ini ada ditawarkan siapa mau jadi ambasador di kampus di University of York, dan saya mendaftar. Jadi tahapnya ada aplikasi, terus ada interview, terus ada training. Nah, bersyukurnya saya bisa bergabung di sini. Nanti akan lebih banyak lagi kesibukan-kesibukan, dan ini juga termasuk ada rewardnya meskipun ini kategori volunteer. Dan yang ketiga itu saya juga aktif ya di Badan Pengurus Harian di PPI York, Persatuan Pelajar Indonesia. Di Inggris tuh namanya PPI, di York saya saat ini sedang jadi sekretaris. Untuk di Indonesia, alamat saya di Komplek PJMI Tangerang Selatan. Kalau ada yang tahu itu komplek persis di samping STAN. Nah, dan kantor saya tadi seperti sudah disampaikan Mas Rifki di KPKNL Jakarta 4 di Kementerian Keuangan. Demikian perkenalan dari saya. Lalu ini mudah-mudahan nanti bisa singkat. Jadi tadi kemarin saya dikasih ada 3 pertanyaan sama Mas Arianda. Mas Arianda pertama yang menghubungi saya itu dikasih 3 pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan. Pertanyaan yang pertama tuh, dokumen apa sih yang dibutuhkan untuk visa? Nah, saya pikir saya mau sharing pertama dari mendaftar kampusnya dulu, dan ini disclaimer dulu bahwa saya ini cerita dari sisi University of York dulu. Nanti kemudian kalau misalnya saya punya info tentang kota lain, kampus lain, mungkin di sesi tanya jawab akan coba saya sharing juga sepanjang pengetahuan saya. Untuk daftar kampus, yang pertama itu tentunya IELTS sesuai standar. Kalau di University of York dia itu overall IELTS 6,5, tapi untuk band yang lainnya itu bisa 6. Lalu certificatesnya itu adalah ijazah yang diterjemahkan, tapi mereka juga meminta asli. Jadi saya waktu itu di merge yang pertama tuh yang terjemahan dari kampus karena resmi, kampus, yang kedua ijazah aslinya itu dikirim, dimasukkan ke website, kita masukkan esai juga, lalu nanti mereka akan terbit LOA unconditional. Apabila ada sesuatu yang kurang, misalnya IELTS-nya kurang atau ijazahnya kurang atau ada lain-lain hal, nanti dia misalnya belum ada LOG, maka dia LOA kondisional, sebaiknya dilengkapi. Lalu yang nomor 2, perpindahan kampus. Jadi sebenarnya saya itu awardee 2019, berencana berangkat itu di Februari 2020, tapi COVID, Australianya close border, sehingga saya harus defer. Saya defer di Juli 2020, belum buka juga Australianya, masih close border. Saya defer lagi ke Februari 2021, defer, dan udah mau expired nih. Defernya itu kan maksimal 1 tahun waktu itu, 2 tahun, udah mau expired defernya. Ada kebijakan LPDP untuk boleh pindah. Jadi saya ngurus pindah. Maksudnya saya nggak mau bergambling lagi kapan Australia akan buka. Saya cari kampus di Inggris, dan saya baca buku panduan gimana caranya pindah kampus. Nah, ini tuh syaratnya, pertama tuh kita bikin surat permohonan, alasannya apa, lalu kita harus dapat rekomendasi dari kantor, dari instansi, terutama apabila pindah jurusan, bahwa jurusan yang baru itu harus sesuai dengan tugas dan fungsi kita di kantor. Lalu yang terakhir tuh tentu saja LOA baru. Jadi kita udah harus dapat LOA dari kampus tujuan yang baru. Nah, bersyukurnya tuh saya proses pindahnya itu bisa di 2 bulan. Jadi saya berusaha pindah itu April, Juni sudah keluar surat keputusan boleh pindah dari LPDP, sehingga saya bisa langsung urus visa dan lain-lain, dan September bisa berangkat. Lalu nomor 3, LOA
letter of acceptance dari kampus. Nah, ini tadi yang saya sempat bilang bahwa ada LOA unconditional, ada LOA kondisional. Mungkin teman-teman juga sudah paham semuanya. Jadi kalau yang unconditional itu sudah bisa mengajukan CAS, nanti ada saya sampaikan. Kalau yang kondisional berarti masih ada syarat-syarat yang dibutuhkan. Biasanya itu terkait pendanaan. Kalau kita dari beasiswa pasti diminta surat garansi, surat pendanaan resmi dari LPDP. Nah, lanjut ke nomor 4 yang berikutnya ini, yang tadi saya bilang LOG, Letter of Guarantee. Ini nanti baru didapat setelah kita tanda tangan surat perjanjian dengan LPDP. Nah, LOG ini yang akan kita kirim ke kampus bahwa kita benar-benar didanai, bukan hanya untuk kuliah, tuition fee, tapi juga untuk living cost, dana hidup. Ini saya cantumkan di sini ada letter of sponsorship. Jadi kalau untuk PNS itu dia kan harus ngurus dia harus ngurus surat tugas belajar ST Tubel, harus ngurus paspor dinas yang memakan waktu lama, sedangkan LOG sendiri pun keluarnya lama, bisa sementara menggunakan letter of sponsorship. Jadi LOS ini tidak perlu LOA unconditional dari kampus. Jadi yang penting kita udah lulus wawancara dari LPDP, terus kita request LOS, itu udah bisa supaya mempermudah kita mengurus paspor dinas. Ini untuk yang PNS ya. Lalu yang nomor 5 itu CAS, dia namanya Confirmation of Acceptance for Studies dari kampus. Jadi kita kasih LOG ke kampus dan semua syarat sudah terpenuhi, dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan akan ngeluarin CAS. Nah, CAS inilah dokumen yang paling penting yang akan kita sertakan dalam pengurusan visa. Jadi embasinya itu benar-benar butuh kode-kode, nomor, apa segala macam dari CAS ini, baru kita nanti bisa apply aplikasi visa student di Embasi Inggris. Lalu kalau sudah aman CAS, booking appointment di VFS. Booking appointment itu nanti untuk biometrik. Jadi pada saat kita sudah daftar di VFS-nya, akan diminta ngisi-ngisi semua data diri, masukin dokumen-dokumen, CAS, LOG, dan lain-lain. Lalu kita diminta kapan tanggal mau datang untuk biometrik. Biometrik itu yang untuk foto dan cap jari begitu. Kalau saya dulu kebetulan dibantu sama IDP, saya bukan promosi tapi memang di sana itu free, gratis, dibantu sama agen, dan satu keuntungannya adalah si agennya itu bisa menerjemahkan KTP kita dengan gratis. Kalau di luar itu menerjemahin KTP kalau nggak salah itu 75.000 per lembar gitu kalau untuk terjemah. Lalu setelah kita isi dokumen di VFS, lalu sudah tahu tanggal berapa biometrik, nah kita baru medical check up. Medical check up ini ada setahu saya yang di Jakarta, ada di Rumah Sakit Premier Bintaro dan Jatinegara, kalau nggak salah di Denpasar dan Surabaya, kalau nggak salah ada. Di sini saya juga mau kasih bukan bocoran sih ya. Jadi saya tuh kebetulan ada sedikit flek di paru-paru saya dulu. Jadi saya pada saat medical check up ini bermasalah sama Rumah Sakit Premier Bintaro nggak mau ngeluarin surat sehat. Jadi saya harus tes ulang. Sebentar, maaf. Sebentar ya. Maaf. Sebentar. Iya, sebentar. Ya, pasang. Maaf sebentar. Lalu nomor 8 untuk dependent. Jadi di ketentuan di Inggris itu ada dana mengendap di rekening untuk mengcover berapa dependent yang kita mau. Kalau itu ada berapa
berapa pound per hari dikali berapa bulan. Nah, itu kita harus buktikan di rekening kita sendiri bahwa kita sanggup nanti mendanai mereka. Dan untuk untuk mensupport dana di rekening itu nanti ada sponsorship letter. Jadi di surat ini kita cantumkan saya akan membawa suami, anak ini. Nah, nanti dibuktikan dengan terjemahan dari kartu keluarga. Jadi kartu keluarganya itu nanti ditranslate, baru dicantumkan juga di bersamaan dengan bukti rekening. Nah, ini prosesnya lumayan lama, dari nomor 1 sampai nomor 8 itu bisa-bisa sampai 8 minggu atau berapa, 2 bulanan. Jadi bisa dimanfaatkan sambil mencari akomodasi di kota tujuan, bisa juga sambil daftar sekolah anak. Kalau untuk akomodasi itu saya sarannya itu berkomunikasi sama PPI di kota tempat, karena database rumah-rumah yang mungkin terjangkau dan transportasi menuju kampus gitu. Biasanya PPI suka punya database-nya. Lalu untuk daftar sekolah anak itu kita daftar di websitenya City Council setempat. Nanti akan diminta kapan mau masuk, berapa usia anaknya. Nah, nanti sebaiknya daftar ini jangan terlalu cepat juga, 2 bulan sebelum kita sampai, karena peraturan dari sini itu kalau nggak salah anak bisa ditempatkan di satu sekolah itu kalau dia mau masuk maksimal 8 minggu. Jadi kalau dia baru datang ke UK 9 minggu sejak daftar, nanti kemungkinan akan di-pending, disuruh tunggu gitu. Nah, itu untuk dokumen untuk visa. Lalu ini pertanyaan yang kedua tuh perlengkapan pribadi untuk dibawa. Ini simple aja sih sebenarnya, ini sangat tergantung siapa yang mau datang, tapi kebetulan saya bawanya yang ini nih, nomor 1 tuh bumbu dan makanan instan. Jadi di sini ada Asian Store yang jual bumbu-bumbu yang kita biasa pakai di Indonesia, tapi mahal dan jarang juga. Asian Store di York misalnya cuma ada 2, jadi susah sekali tuh kayak nyari lengkuas, nyari apa gitu. Jadi saya kemarin tuh bawa bumbu-bumbu yang halus, yang bumbu-bumbu racikan gitu saya bawa juga, yang kayak sajiku segala macam kayak gitu, karena di sini susah dapetnya. Lalu nomor 2 ini pelajar dari saya sendiri juga, saya bawa terlalu banyak pakaian formal, kebiasaan ngantor mungkin dikiranya kuliah itu pakaiannya pakai batik, saya bawa tuh setengah koper, sampai sekarang belum dibuka, belum dipakai sama sekali. Ternyata sebaiknya tuh kalau mau bawa pakaian tuh yang casual aja, karena kuliahnya memang casual. Lalu yang nomor 3 coat itu yang jaket yang tebal banget itu. Jadi kalau di York sendiri, kalau udah musim winter, sekarang lagi autumn, kalau udah winter tuh pernah suhu -3 derajat gitu. Jadi bayangin aja masuk ke kulkas, dingin banget kan. Jadi coat ini perlu banget. Tapi di sini, di UK sini ada banyak jual yang second sebenarnya, yang second tapi murah dan proper. Jadi maksudnya dia beneran tebal gitu. Saya waktu dari Indonesia bawa juga coat, tapi kurang hangat gitu, kurang hangat. Jadi kalau misalnya mau nyari di sini tuh banyak charity shop. Charity shop itu ngejual pakaian-pakaian yang second tapi masih layak dan terjangkau. Yang nomor 4 itu saya bilang long john, atau ada yang tahu thermal, ada yang bilang base layer juga. Ini tuh sejenis pakaian dalam sih ya, tapi lengan panjang, celana panjang segala macam, itu jenis bahannya itu menyimpan panas, jadi sangat cocok untuk autumn dan winter. Nah, kalau ini jarang second-nya di UK, mahal banget. Jadi sebaiknya bawa dari Indonesia aja, beli di sana. Bahkan kemarin ada yang mau datang ke York, saya nitip beliin long john baru. Soalnya di sini 2 kali lipat begitu harganya. Di sini lebih mahal lah. Terus yang kelima ini obat-obatan standar. Ini informasi untuk teman-teman juga. Kita sudah bayar asuransi kesehatan, mahal banget kan ke Inggris.
tapi itu hanya untuk treatment-nya aja, tidak termasuk obat. Jadi kalau untuk obat kita tebus resep namanya, bayarnya itu 9,5 pound. Jadi begitu kita misalnya nih habis diperiksa dokter, ditulis resep sama dia, nah kita akan disuruh ke farmasi. Pada saat kita tebus obat, farmasinya itu akan ngeluarin invoice 9,5 pound. Berapapun obatnya. Jadi cuma satu biji misalnya nih 10 pil pun atau kita dapat 100 pil itu sama 9,5 karena istilahnya kontribusi. Kecuali exemption. Jadi ini kasus saya sendiri juga nih. Saya kan ada autoimun myasthenia gravis. Jadi itu termasuk yang di sini tuh penyakit yang perlu didukung, ditunjang. Jadi saya dapat exemption card namanya. Jadi kalau saya berobat benar-benar free, tidak bayar. Tapi exemption card ini juga harus ada persetujuan dokter. Jadi saya itu diperiksa, benar butuh obat seperti itu, lalu dia teken, keluarlah kartnya. Jadi kalau saya mau ke apotek tuh nggak perlu bayar lagi. Itu namanya exemption. Dan itu penyakit-penyakit tertentu aja sih, seperti amit-amit deh, seperti kanker atau autoimun jenis tertentu gitu. Nanti dokternya periksa, lalu keluar kartnya gitu. Terus yang nomor 6 yang perlu dibawa untuk yang berkeluarga, buku vaksin. Jadi kalau di Indonesia kan ada vaksin-vaksin segala macam tuh ada bukunya, sebaiknya dibawa aja meskipun tidak diwajibkan sih. Jadi gunanya nanti di sini tuh pada saat kita daftarin anak ke klinik, di sini namanya GP, General Practitioner, mereka akan lihat buku vaksinnya. Oh, menurut standar Inggris ini masih kurang vaksinnya. Jadi mereka akan tambah, mereka akan kasih sesuai standar mereka. Standar Inggris tinggi. Jadi misalnya anak saya kemarin itu saya bawa buku vaksin, terus saya kasih ke susternya, dilihat, oh ini masih kurang 4 vaksin sesuai kita, ini masih kurang. Jadi beruntung banget anak saya dapat vaksin 4 lagi, 4 kali suntik lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bawa, jadi susternya nggak tahu juga ini dia vaksinnya udah berapa, kapan, nggak tahu gitu. Jadi maksudnya ini untuk keuntungan kita aja. Lalu yang nomor 7 untuk tadi saya sudah sampaikan sih untuk sekolah anak, daftarnya di website-nya City Council masing-masing, nanti ada di situ kayak kolom untuk education atau apa gitu. Nah, dibuka-buka aja kolom di website-nya. Untuk usia 4 tahun itu sudah masuk primary school, namanya reception. Kalau yang usia di bawah 4 tahun, dari 3 sampai 4 tahun itu dia namanya preschool atau nursery, dia sudah dapat gratis 15 jam. Kalau udah 4 tahun, dia sudah seperti sekolah biasa SD, masuk dari pukul 9, selesainya pukul 3. Jadi begitu. Dan seperti anak saya itu lompat kelas, dia belum pernah sekolah dari Indonesia, belum pernah sekolah, tapi sampai di Inggris dia langsung masuk kelas 2, nggak apa-apa juga. Jadi sistem pendidikan di sini bagus banget. Nanti di kelas itu nanti ada kayak beberapa mejanya itu ada warna-warnanya. Jadi nanti anak yang levelnya hampir sama dibikin duduk di satu meja khusus, pisah-pisah sesuai meja. Nah, anak yang mungkin butuh dibantu seperti anak saya itu kan nggak bisa bahasa Inggris dan nggak pernah sekolah, butuh dibantu untuk adaptasi dengan sistem pendidikan Inggris. Nanti dia dikasih guru sendiri, satu mejanya itu, meja anak saya itu ada kalau nggak salah 4 orang, ada guru dikasih bantu mereka selain dari guru utama yang mengajarin kelas gitu. Nah, dokumen berikutnya itu yang nomor 8. Kenapa saya bilang bawa ijazah yang di print warna? Jadi ini kejadian waktu daftar ulang, registrasi ulang di kampus di University of York. Jadi kita syaratnya adalah bawa ijazah, bawa BRP apa segala macam gitu. Saya bawanya yang fotokopi karena memang ijazah saya kan di kantor, ditahan kantor. Kalau yang kayak lulusan D4 ditahan kantor, saya bawa yang kopian mereka nggak mau, nggak terima gitu. Kami mau yang asli, kami butuh yang asli kata si administrasi kampus. Jadi terpaksa saya harus menghubungi kampus saya PKN STAN supaya ngemail langsung dari kampus langsung ke email University of York. Saya bawa ijazah
ijazah fotokopi juga, tapi di print dalam bentuk dalam warna. Jadi apa? Mohon maaf ya, ada anak saya. Bentar ya, bentar. Dia bawa fotokopi ijazah juga, tapi diterima karena warna gitu. Jadi sebaiknya yang print warna. Lalu bawa akta lahir asli. Ini untuk kalau misalnya nanti butuh ada urusan ke KBRI, mereka biasanya minta yang asli akta lahir, asli KTP asli, kartu keluarga asli, kayak gitu. Kalau ada urusan ke KBRI sih, kayak misalnya perpanjang paspor dan lain-lain. Lalu cas yang di print juga. Jangan sayang. Lalu yang cas juga nanti pada saat imigrasi, pertama kita baru sampai di airport itu nanti ditanya, kamu kuliah di mana, selesai tanggal berapa gitu. Jadi kalau kita udah punya cas di tangan, jadi kita bisa tahu dengan detail gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya itu gimana sih kehidupan sehari-hari di UK? Nah ini saya cerita dari sisi University of York juga. Jadi yang pertama itu studi. Kalau untuk studi di sini tuh untuk level master ya, menurut saya itu kuliahnya itu cuma 20%. Jadi ketemu sama dosen itu, dia kasih lecture itu cuma 2 jam, misalnya 1 minggu itu cuma 20% dari kuliah. Dan di buku panduannya itu udah dikasih tahu memang kamu harus belajar sendiri 80% gitu kan. 80% belajar mandiri dan dikasih memang bahan bacaan yang sangat banyak. Untuk kuliah master di University of York tuh ada lecture dan ada workshop. Kalau untuk lecture-nya nanti dosen utamanya. Kalau untuk workshop atau seminar biasanya ada asisten dosen yang memandu kita. Nah, di workshop itu kita wajib tuh baca reading list. Nanti di sana akan disuruh kayak berdebat atau macam-macam deh. Ada yang berdebat, ada yang dikasih pertanyaan, kita bertanya. Pokoknya diskusi. Jadi benar-benar harus aktif. Itu yang di metode yang seminar atau workshop. Terus yang kedua yang belanja. Jadi di UK banyak sekali groceries, harganya hampir sama sih. Kalau kebetulan kasus saya sendiri, saya nggak punya mobil, saya punyanya sepeda, tapi saya belanjanya itu memanfaatkan online. Jadi di sini ada belanja online tapi minimal 4 pon, ongkirnya itu hanya 1 pon. Jadi saya pikir daripada saya bolak-balik, saya mending belanja banyak terus dianterin sampai ke rumah daripada berat-berat bawa sepeda gitu kan. Nah, itu ada iya, cashless di Indonesia juga sudah sering cashless ya. Jadi kalau sebaiknya kita pakai kartu, kalau enggak nanti kita kasih uang cash, kembaliannya banyak koin-koin, logam-logam gitu, bikin dompet berat. Karena di sini tuh 1 pon itu masih logam, ya kan 1 pon kan sekitar Rp18.000 kan. Ada lagi yang 1 pence, 1 pence itu 1.000 ya, apa 2.000 lah gitu. Jadi pokoknya kalau kita ngasih uang cash, kembaliannya itu koin-koin, logam-logam yang berat banget. Terus yang berikutnya itu yang untuk belanja, jadi dengan allowance yang terbatas, saya pada umumnya mahasiswa di sini tuh pergi ke mencari barang-barang yang second. Jadi yang pre-loved item itu banyak di sini, charity shop. Dia mungkin suka kita asumsinya kalau barang bekas itu jelek, tapi di sini enggak. Di sini tuh bagus-bagus banget. Bahkan baru pun suka disumbangkan ke charity shop dan dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi biasanya tuh cari barang itu ke situ dulu. Kalau nggak dapat dari situ, baru ke yang swalayan kayak Primark atau Sainsbury dan lain-lain gitu. Dan banyak juga barang-barang second di Facebook, di marketplace Facebook, bahkan banyak yang gratis di sana. Yang penting kita mau ngambil aja gratis. Dan di eBay, Vinted gitu, banyak yang second. Kalau yang baru banyak di swalayannya gitu. Untuk nomor 3 untuk ibadah di sini gereja banyak banget. Yang untuk di York sendiri kalau masjidnya ada 3 dan praying room itu kayak musola di kampus-kampus biasanya ada di University of York kalau nggak salah ada 3 musola dikasih. Nah, nomor 4 yang allowance. Jadi kalau untuk York sendiri per 3 bulan
1 bulan 1.250 pound, itu baru aja naik, syukur banget naik, sebelumnya 1.100, sekarang sudah 1.250, kita dapatnya per 3 bulan. Jadi sebelum kita dapat ini, kita isi dulu laporan akademik di Simonef. Jadi di laporan akademik ini nanti kita akan ditanya IP sekarang berapa, IP berjalan berapa, terus nanti akan ditanya apa yang akan kamu lakukan terkait perkuliahan term ini, apa yang akan kamu lakukan untuk term berikutnya gitu. Jadi isian Simonef-nya itu lumayan banyak yang harus kita isi dan harus detail. Soalnya kejadian waktu itu saya cuek aja gitu pas pertama-tama, alah diisi sembarangan gitu. Ternyata beneran dibilang laporan akademik Anda belum sesuai dengan ketentuan. Jadi saya nggak dapat tuh, telat 2 minggu dapat allowance-nya itu. Terpaksa saya sejak itu serius ngisinya, benar-benar dibaca pertanyaannya, diisi sesuai apa yang diminta, baru saya pada waktunya. Karena kalau udah telat ngisi, kita harus request itu ya akhirnya 2 minggu mereka sejak semua dokumen lengkap, jadi bisa-bisa 1 bulan kita baru dapat allowance kalau tidak lengkap. Lalu yang nomor 5, berobat nih. Di sini tadi sudah saya sampaikan ada namanya GP. Klinik itu kayak puskesmas atau kayak klinik tingkat pertama itu namanya general practitioner. Jadi cara berobat ke sini itu udah modern banget. Kita harus appointment telepon. Appointment-nya itu bisa sampai berapa antrian gitu. Saya sering dapat antrian tuh sampai 5. Jadi benar-benar harus sabar banget. Nah, setelah kita appointment telepon, nanti si susternya itu nanya, kamu sakit apa, keluhannya apa, segala macam. Jadi, kalau menurut dia kita tidak perlu berobat, kita nggak akan dikasih akses kepada dokter. Nah, kecuali mereka menilai, oh ini perlu penanganan, maka nanti kita akan disambungkan. Bisa nanti konsultasi online, maksudnya si dokternya yang telepon kita sekitar 1 jam kemudian nanti dokter telepon, atau bisa juga dikasih konsultasi in person. Jadi nanti kita dikasih jadwal, kamu datang ke GP besok jam sekian gitu. Jadi ini kita ngasih informasi pada saat kita telepon itu benar-benar harus bagus gitu atau harus detail gitu. Nah, habis nanti kita konsultasi, kita sudah berobat ke dokternya, ketemu dokter, baru nanti kita dikasih resep dan ke farmasi. Nah, yang tadi ngambil obat itu di farmasi. Farmasinya itu bukan di kliniknya, jauh, biasanya beda. Klinik itu hanya untuk berobat, farmasinya beda lagi gitu. Yang nomor 6 tentang bills. Jadi di sini semua bayar. Apa namanya, air bayar. Air itu kalau di York 40, jadi 800 ribuan lah gitu sebulan. Itu fix, berapapun kita pakai airnya bayarnya segitu. Lalu pajak, di sini seharusnya itu rumah itu bayar pajak. Mahal sekali lah. Pokoknya kalau rumah saya ini 250 pound per bulan, tapi kita sebagai student bisa mengajukan exemption namanya. Jadi bebas pajak. Caranya itu nanti ada websitenya, kita kasih tahu kalau kita lagi belajar, lagi student, jadi nanti pajaknya tidak perlu bayar. Tapi kalau misalnya itu ada teman-teman yang setelah selesai kuliah dia masih lanjut ngabisin visa 3 bulan kemudian gitu kan. Biasanya kan kita selesai kuliah, lulus itu September, visanya itu sampai Januari. Jadi kadang-kadang teman-teman itu nggak langsung pulang ke Indonesia, mereka ngabisin visa 3 bulan, nah itu harus bayar pajak karena dia statusnya bukan student lagi gitu. Nah, yang berikutnya itu yang listrik di sini mahal banget. Apalagi baru naik karena sejak krisis dengan Rusia itu listrik 2 kali lipat dibanding saya baru pertama datang, tapi syukurnya ada subsidi sekarang dari pemerintah, hanya saja kita perlu mengajukan beberapa dokumen, jadi nanti dapat subsidi. Kalau misalnya saya listriknya itu 120 pound, katakanlah itu misalnya 2 juta sebulan, dapat subsidi dari pemerintah sini 1 juta, jadi sangat-sangat membantu banget gitu. Terus nomor 2 yang transport. Ini sangat ramah sepeda, jadi banyak jalur sepeda yang dikasih terpisah dari jalur mobil. Jadi
memang mahasiswa-mahasiswa di sini tuh pada umumnya pakai sepeda. Lalu kalau ingin naik bis ada tiket langganan juga. Jadi kalau misalnya naik bis wajarnya di sini 3 pon itu misalnya 60.000 sekali jalan, kalau kita langganan per minggu atau per bulan dia bisa hanya 1 pon. Kalau untuk kereta sendiri supaya kita dapat murah ada namanya railcar. Railcar ini nanti didiskon sampai 30% dari harga gitu. Jadi perlu banget lah ini dapat sejak kita baru datang ke kampus tujuan kita, perlu banget untuk menghemat gitu. Yang ke-8 itu society. Jadi kita selain belajar di sini sebaiknya juga berkumpul dengan teman-teman dari dari negara asal kan, karena nanti kita misalnya ada masalah atau sebaiknya jangan ada masalah, tapi pertama kan kita komunikasi dengan mereka. Nah, jadi society-nya mahasiswa itu namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, di tiap-tiap kota ada. Jadi satu kota itu biasanya satu PPI, lalu satu kampus ada namanya society tersendiri, kayak di University of York ada Indonesian Society, jadi hanya untuk York. Tapi secara sekota York, di sini ada 3 kampus, di York ada 3 kampus. Nah, yang mengayomi semua kampus itu PPI York, gitu. Nah, ada juga di UK dan di York itu grup pengajian. Jadi teman-teman yang Muslim biasanya janjian, ayo pengajian gitu. Nah, itu ada grupnya biasanya. Kalau se-UK namanya kalau nggak salah itu Kibar. Lalu yang ke-9 pekerjaan. Ini untuk teman-teman yang kemungkinan mau bawa keluarga. Untuk dependen ya, karena kalau mahasiswa student kan kita tidak boleh bekerja kan, kita perjanjiannya begitu. Nah, untuk dependen itu ini untuk kasus di York, maksudnya yang banyak terjadi di York itu banyak kerja di kampus sebagai cleaning ya. Tapi ini juga sangat tinggi penghasilannya itu, bisa sampai 10 sekian lah per jam gitu. Dan yang lainnya yang biasanya di bapak-bapak ikut Deliveroo atau Uber Eats, dia itu sejenis GoFood ya, GoFood. Ini bayarannya per jam juga. Dan ada nih kasus sering BRP-nya itu salah cetak, sebenarnya disebut no work gitu, tidak boleh bekerja. Nah, ini tuh karena ini seharusnya dependen itu bisa bekerja, kita harus mengajukan nih kalau misalnya dependennya mau bekerja, kita harus ngurus ke kantor apa gitu, saya lupa, tapi ada di websitenya itu untuk mengurus bahwa no work ini berpengaruh supaya diganti menjadi allowed to work gitu. Terus yang 10 ini yang tentang keluarga, saya sih bawa keluarga dari awal. Pertimbangannya itu ya karena supaya semakin lama anak-anak itu dapat pendidikan di sini kan, pendidikannya bagus banget, bahasanya juga jadi bagus, bahasa Inggris, dan nggak bayar, sekolah sama sekali gratis di sini. Ini ada saya juga sih handbook yang kita sediakan dari PPI York untuk teman-teman yang mau datang ke York. Jadi harusnya sih semua PPI di UK punya fasilitas kayak gini untuk memudahkan teman-teman yang mau datang. Jadi isinya itu kalau kayak di York itu isinya terutama tuh housing. Jadi kan suka pusing tuh nyari rumah dekat kampus atau jauh, kriterianya apa, kalau anak 1 harus kamar 2 atau anak 2 gitu. Maksudnya ada panduan-panduan seperti itu kami sediakan. Untuk mencari rumahnya sendiri ini ada website-website seperti ini untuk kita bisa ngebandingin harga-harga rumah. Nomor yang pertama nih misalnya accommodation for students. Jadi ini dari kampus, biasanya ada di college dan ini lebih terjangkau harusnya. Dan jangan lupa nih yang terakhir ada buku panduan penerima beasiswa itu paling penting lah supaya segala sesuatu yang mau kita kerjakan berikutnya tuh ada di situ, kayak mau mengajukan pencairan dana atau kayak mau ikut
ikut penulisan jurnal supaya dapat penghargaan dari LPDP, atau mau ikut seminar internasional gitu. Kebetulan saya ini nanti Februari mau pergi ke Italia. Saya seminar dari seminar tentang mata kuliah saya jadi speaker. Nah, ini udah saya ajukan ke LPDP. Dan katanya tuh syarat-syaratnya itu udah terpenuhi, tinggal satu tuh, keynote speaker-nya harus H-index berapa. Nah, ini saya lagi minta ke penyedia penyelenggara acara Italia. Nah, nanti ini kemungkinan akan di-cover sama LPDP. Oh iya, segitu saja slide dari saya. Mohon maaf banyak sekali dan ngomongnya cepat, takut waktunya ini berlebihan. Terima kasih Mas Rifki, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tiur sudah sharing-sharing ke kita perjalanan selama setahun kebelakang lebih ya berada di UK dan persiapannya. Jadi mungkin kalau dari saya banyak pertanyaan, tapi saya mau mendahulukan teman-teman dulu ini pertanyaan. Yang pertama tentang PPT, boleh di-share ya? Sebentar, Mbak Tiur ke mute mikrofonnya. Sorry, benar-benar sorry. Jadi saya share screen lagi. Oh bukan, maksudnya share filenya boleh dibagikan. Oh, boleh. Di grup. Okay. Boleh, Mas. Ya, jadi boleh ya. Terus kemudian tadi dari Kak Ratna, sekarang dari Kak Mira. Untuk biaya dependen yang per hari, tadi kakak jelaskan bisa cek di web apa ya. Lalu apakah ini sama dengan OSHC Family? Thank you. Oh ya, di web Embassy itu yang kalau kita mau daftar VFS, kalau kita mau daftar visa, di situ dikasih link, tapi mohon maaf nih saya lupa, harusnya sediakan juga ya linknya. Di sana ada perhitungannya berapa per hari, atau kalau misalnya sudah ada kenalan dari IDP, mereka biasanya tinggal forward berapa butuhnya, berapa pokoknya totalnya gitu. Jadi kalau kayak saya kemarin, mohon maaf ini anak saya nih, kemarin saya total dihitung itu sampai 360 juta untuk bertiga. Jadi kalau nggak salah itu untuk saya 21 bulan, itu per orangnya itu sekitar 120 juta sih. Jadi di rekening 360. Tapi itu di ketentuannya kan dibilang ditahan 3 bulan. Kalau saya waktu itu kan dananya itu pinjam dari orang tua, pinjam dari mertua. Jadi saya hanya tahan 3 hari di rekening, terus saya cetak istilahnya bank statement yang ditandatangani sama bank saya. Nah, itu saya lampirkan dalam dokumen visa. Gitu aja sih setahu saya. Dan pada aplikasinya sebetulnya itu diperiksa betulan atau enggak ya? Nominal besar tadi. Nah, ini saya yang nggak bisa, mohon maaf. Saya nggak bisa pastiin secara benar-benar yakin apakah harus 3 bulan, apakah boleh 3 hari, apakah boleh tidak mencantumkan itu. Tapi suka katanya ada audit, jadi disampling aja, kalau kebetulan kita lagi sial ya kita bisa ditolak, di reject gitu. Kayak kasus teman saya tuh, dia sudah kasih surat keterangan dari kantor bahwa kantornya masih menyediakan gaji sekian, bahkan di markup, di akal-akalin sama dia, dibikin pura-puranya gajinya lebih tinggi, malah ketahuan sama Embassy dan sedih banget di reject gitu. Jadi kalau saya sih, saya kebetulan orangnya konservatif dan konvensional, saya mending pinjam dari orang tua, dari mertua, dari siapa, saya tahan 3 hari, terus saya bikin bank statement, jadi apa yang mereka minta, Embassy minta, saya penuhin semua. Gitu sih, Mas. I see. Berikutnya dari Kak Zaki, untuk transportasi, apakah ada student discount? Apabila ada, apakah dependent juga mendapatkan fasilitas yang sama dari student? Iya, terima kasih. Jadi ada transportasi student ya. Jadi pada saat kita
udah install aplikasi bisnya, kayak di sini namanya First Bus, kita install aplikasi, di sana tuh ada pilihan tiket, tiket student atau tiket bebas. Nah, tiket student itu nanti kita harus daftar pakai email kampus yang @york.ac.uk. Jadi yang ada AC-nya itu biasanya diterima sama aplikasi. Nah, baru kita nanti bisa beli yang lebih murah itu, yang lebih murah. Nah, soal dependent boleh pakai nggak? Kayaknya kalau dia nggak punya email AC, ya nggak boleh. Kecuali dia mau dipinjamkan handphonenya gitu, atau di aplikasi yang satu itu, aplikasi yang satu lagi dibuka dengan email kampus. Jadi gitu sih, Mas. Ya, berarti itu tergantung emailnya ya. Iya, email bisa dipindah-pindah ke handphone mana aja. Kemudian dari Anita, izin tanya, untuk vaksin tambahan anak di UK, apakah tercover asuransi? Pernah vaksin nggak di sana? Iya, tadi saya sudah sampaikan anak saya dapat vaksin 4 di sini tambahan dari Indonesia. Sebenarnya saya di Indonesia tuh lengkap sesuai kebutuhan Indonesia, tapi di sini ditambah lagi 4 karena memang mereka membandingkan standar UK berapa dan itu gratis. Jadi kita tinggal appointment aja, terus nanti dikasih tahu susternya butuh vaksin kayak gini, terus dikasih waktu datang aja. Dan di sini untuk anak SD itu dapat vaksin flu gratis. Jadi dari sekolah langsung petugas kesehatannya datang ke sekolah ngasih vaksin flu. Tapi di sini vaksin flu-nya itu yang dari hidung, yang katanya aku nggak tahu sih pastinya, tapi katanya beberapa teman nggak halal, jadi suka diumumkan sama sekolah. Gini, kalau kamu mau vaksin ini, kamu tanda tangani lembar konsen atau kita bersedia dia divaksin flu. Kalau tidak, nanti dikasih vaksin yang jenis lain yang mungkin halal. Nah, itu harus appointment ke GP. Itu sih, gratis. Mantap, gratis. Kemudian untuk ini Kak Raisa, tentang anak usia primary tidak bisa masuk daycare ya. Kalau cari sitter itu rata-rata rate-nya berapa? Ada kasus yang pakai sitter nggak? Ini kalau yang daycare ini tergantung. Kalau di kampus saya di University of York itu ada nursery kampus, namanya dia bisa sampai usia 8 tahun. Jadi kan SD itu kan 4 tahun tuh dari SD namanya. Dia boleh ikut ke nursery kampus itu sampai usia 8 tahun. Tapi aku nggak tahu nih, maksudnya mungkin ada daycare lain yang tidak terima ya mungkin. Kalau untuk rate untuk rate asisten yang jagain tuh berarti harusnya mahal banget, soalnya UMR di sini tuh 10,7. Biasanya yang untuk carer gitu tarifnya lebih tinggi lagi, jadi mungkin bisa di atas 11 mungkin gitu per jam. Gitu sih setahu saya, tapi saya belum pernah ketemu teman yang pakai asisten sih, pada umumnya di daycare. Gitu, Mas. Iya. Jadi kalau saya perhatikan di negara-negara maju ini daycare-nya kan memang ada, atau sekolahnya itu juga ada untuk membantu orang tua muda yang harus bekerja juga gitu ya. Jadi iya, ada, saya lupa tadi di primary school kan mereka sekolah itu dari jam 9 sampai jam 3:15. Itu kita sudah harus jemput, tapi ada namanya after school club. Jadi kita bisa jemput sampai pukul 6. Tapi itu karena saya nggak pakai, saya kurang update harganya. Tapi itu tambah per jam, apakah 5 pon atau berapa gitu. Jadi kita bisa jemput sampai pukul 6 sore. After school club namanya. Ya, jadi cocok lah untuk orang tua yang kuliah full di kampus. Yang mau banting tulang. Iya, kerja juga dependennya. Kemudian dari Kak Dery tentang 1250 ini, kalau kondisinya sekarang ini cukup atau ngepres atau bagaimana? Untuk keluarga, ya kalau untuk keluarga ya Mas, menurut saya ngepres ya. Maksudnya pas lah. Kalau kita
manage-nya bagus, masak sendiri, beli yang lebih murah gitu, pas cukup lah menurut saya. Kalau single ini menurut saya sih lebih kalau single. Ya, kalau single bisa lebih. Kemudian Kak Raisa lagi memungkinkan bawa anak tanpa pasangan. Membawa anak tanpa pasangan. Gimana tuh? Mungkin ada teman saya namanya Nia, beasiswa tapi dari beasiswa Miniso Mins gitu, dia bawa anak sendiri ke sini, anaknya usia SD. Jadi bisa karena yang tadi itu ada daycare, ada sekolahnya juga udah jam 3, jadi bisa lah, bisa banget. Terus Kak Fausina, gimana cara buka rekening di UK? Apa bank paling recommended untuk transfer uang dari UK ke Indonesia dan sebaliknya? Lalu lanjutannya kalau bank HSBC atau Citi bisa buka di Indo aja nggak? Kalau pengalaman saya dulu waktu saya masih di Indonesia, saya daftarnya Revolut. Kalau tahu Revolut itu kan bank online, jadi bisa daftar dari Indonesia. Kalau HSBC ada kan ya cabang di Indonesia, tapi saya nggak tahu tuh apa bisa daftar dari Indonesia. Mungkin bisa dibuka websitenya aja. Tapi untuk LPDP sendiri dia ada ketentuannya, jangan pakai bank online untuk transfer allowance karena suka macet, katanya gitu, suka lama. Jadi pada saat kita sampai di UK, kita diharapkan itu untuk daftar bank selain bank online lah, yang ada banknya, ada wujud banknya. Kita daftar itu biasanya ngisi aplikasi, terus ngasih BRP. Biasanya ini juga sih, mereka 3 hari gitu, nggak kayak di Indonesia bisa langsung buka hari yang sama. Kadang-kadang tuh baru dikasih jawaban 3 hari kemudian. Nah, baru kita dikirimin nanti ATM. Kalau untuk soal kirim mengirim itu Revolut, saya pakai Revolut sih, tapi ada yang Transfast, terus ada ada Flip, jangan-jangan mungkin bisa juga Flip untuk pound sterling. Banyak sih Kak pilihannya, tapi saya ada 2 bank Revolut yang untuk transfer ke Indonesia saya pakai itu. Oke, kalau pertanyaan dari saya sebetulnya ada yang pakai Genius nggak selama di UK? Mungkin teman atau? Genius juga lupa. Jadi saya pakai Genius, ngaktifin yang pound sterling itu ya Mas ya? Iya. Ngaktifin yang pound sterling. Iya Mas. Oke. Terus dari Bambang untuk cas itu apakah harus sudah LOG? Kalau masih LOS apakah bisa keluar cas? Iya. Enggak, kalau LOS doang nanti casnya nggak keluar. Harus LOG Mas. Untuk TSTB, apakah ada batas maksimal berlaku untuk pengurusan visa? Ada 6 bulan. Jadi masa berlakunya hanya 6 bulan. Jadi sebaiknya sebaiknya tuh ngecek itu 3 bulan. Jadi kasusnya kayak gini, kalau misalnya dia punya riwayat penyakit paru-paru seperti saya ada. Jadi di paru-parunya itu ada bercak, tidak bersih. Nah, itu nanti akan jadi pertanyaan sama dokter yang memeriksa rongsen kita. Nanti dia nggak akan keluar tuh surat sehat kalau misalnya ada bercak ada skala-skalanya. Kebetulan skala saya tinggi waktu itu, jadi saya disuruh tes putum. Tapi kemudian saya nggak ngikutin tes putum, saya kebetulan baru selesai berobat, saya minta surat keterangan dari dokter spesialis paru. Nah, itu saya beruntung bisa nego dengan si dokternya bisa ngeluarin surat sehat tanpa saya tes putum. Tapi tidak semua kan, nanti kita beruntung-beruntungan tidak semua. Untuk mengantisipasi kayak gitu, kalau ada teman-teman yang riwayat penyakit paru, sebaiknya tuh tes TB itu 3 bulan sebelum. Jadi kalau misalnya di skala sekian yang mengharuskan tes putum, dia jadi punya waktu untuk menunggu. Tes putum itu sendiri hasilnya keluar 2 bulan, maksudnya untuk menentukan dia ada TB atau tidak. Jadi supaya tidak harus defer, kalau memang curiga paru-parunya kenapa, sebaiknya tes TB itu 3 bulan sebelum mau daftar visa, gitu Mas. Oke, berikutnya kalau untuk non-dependent,
artinya berangkat sendiri, apakah harus ada dana mengendap juga? Berarti awardee ini maksudnya. Enggak sih, LOG cukup kayaknya. Teman saya cerita. Jadi jaminan dari LPDP sudah cukup ya. Kemudian tentang PNS ini, berarti Mbak PNS ya posisinya? Iya. Apakah wajib pakai paspor dinas atau bisa pakai paspor biasa? Kalau kantor saya, Kementerian Keuangan kayaknya wajib pakai paspor dinas. Tapi teman saya ada tuh yang polisi PNS atau bukan tuh. Dia pakai paspor biasa karena katanya telat atau apa gitu. Kalau di Kementerian Keuangan wajib sih, Mas. Ya, untuk bawa dependen, apakah dicek dana rekening? Jika ada, berapa minimal? Tadi udah terjawab ya, sejumlah anggota keluarga. Tadi kalau Mbak Tiur 3 orang ya? Sampai Kalau nggak salah tadi, 360. Iya 360 untuk 3 orang. Ngeri banget. Ya, kemudian dari Takzirah, untuk pindah kampus pakai rekomendasi kantor, itu formatnya seperti apa? Saya lupa ada nggak ya formatnya di buku panduan LPDP, tapi yang penting di dalam surat itu sih disampaikan bahwa jurusan yang baru sesuai dengan kebutuhan SDM kami. Saya kan kantor tuh suka ada data kami butuh SDM dengan keahlian ABC. Nah, nanti di suratnya itu tercantum bahwa jurusan yang baru ada di dalam itu kebutuhan itu. Ya. Apakah direkomendasikan bawa ijazah dan transkrip asli juga? Maaf Mas, suaranya putus. Tes. Apakah direkomendasikan bawa ijazah dan transkrip asli? Iya, kayaknya harus asli deh, selain diterjemahkan juga dan aslinya juga, jadi biar nggak terlalu banyak dokumen, di merge aja langsung. Kalau saya tuh kayak, saya kan D3 dulu baru D4, jadi saya D3 yang asli, ijazah, transkrip, diterjemahkan, minta stempel dari kampus supaya legalisir, lalu saya gabungin dengan yang original dalam bahasa Indonesia, saya merge, jadi satu dokumen aja. D4 juga gitu, jadi masukinnya D3 dan D4. Gitu Mas. Untuk housing lebih terjangkau daftar akomodasi kampus atau melalui landlord? Oh iya. Kalau Mbak agen atau langsung? Oh iya. Ada 3 nih sebenarnya. Ada yang agen, ada yang dari kampus, ada yang landlord langsung. Nah ini tergantung landlordnya juga nih. Kadang-kadang kita ketemu sama landlord jadi lebih murah karena nggak melalui agen. Tapi biasanya kadang-kadang jadi lebih ribet juga sih. Misalnya dia kasih syarat banyak banget macam-macam, kayak saya nih, saya langsung sama landlord, syaratnya itu ada banyak. Taman harus dijaga, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini gitu kan. Tapi lebih murah. Ada yang melalui agen. Nah, yang agen ini bisa kita banding-bandingin harganya di website yang tadi saya sempat share itu, udah ditampilin gitu. Harga sekian, luas rumah sekian, ada berapa room, bedroom segala macam gitu. Kalau kampus, di kampus juga ada stratanya juga tuh rumah. Ada yang lebih mahal, ada yang menengah. Nah, nanti itu tergantung preferensi kita. Kalau saya waktu itu dana terbatas, jadi saya pilih ke agak sedikit lebih keluar dari kampus, tapi masih terjangkau. Kalau teman-teman pada umumnya tinggal di kampus, jadi mereka tinggal jalan kaki aja ke kampus, gitu. Ya, penasaran berapa jaraknya Mbak dari rumah ke kampus? Oh, sepedanya aja ya, jarak tempuhnya itu 10 menit, sepedaan dari rumah ke kampus. Kayaknya dekat lah itu ya, 10 menit. Ya itu termasuk dekat sih, dekat. Iya, dekat. Kemudian ini ada yang tanya masalah list PPI, saya kira bisa ini ya, cari kata kunci kota ya, PPI, lalu di googling nama kota di UK. Kemudian apa ini? Apabila pasangan juga berangkat dengan beasiswa LPDP, apakah kita tetap mencantumkan pasangan kita sebagai dependent? Berarti 2 awardee. Oh, ini kalau ceritanya S3 ya. Kalau S3 bukan.
Master ya? Apabila pasangannya juga beasiswa LPDP, berarti sama-sama penerima. Sama-sama awardee. Oh, ya kan Berarti kalau bukan master visa. Ya, berarti bukan visa dependent ya, tapi sama-sama student. Iya, sama-sama student. Kecuali misalnya mereka punya anak, berarti ngikut siapa gitu kali ya, ngikut yang mana. Oh ya, ada anak misalkan. Apakah ada daycare yang bersedia menerima anak usia di bawah 1 tahun? Kalau saya belum pernah dengar usia 1 tahun, tapi usia 2 sampai 3 tahun ada namanya child minder. Jadi ini masih mahal. Kalau yang preschool 3 tahun ke atas itu 15 jam free sehari. Kalau yang child minder ini bayar full karena belum disubsidi pemerintah. Mungkin pemerintahnya beranggapan di bawah 3 tahun itu masih harus sama orang tua gitu kali. Jadi tidak disubsidi. Tapi ada child minder. Kalau di bawah 1 tahun belum pernah dengar beneran. Iya. Tapi mungkin Iya, ada. Iya, karena juga Kak Cate ini juga mencari-cari tapi belum menemukan juga. Ya semoga nanti segera ketemu. Ya mudah-mudahan. Lalu ini ada Kak Ade, apakah Edinburgh juga 1.250 per bulan? Hafal nggak ini LA di kota lain, Mbak Tiur? Kurang lebih ada 3 layer sih yang setelah perubahan, yang kan kita baru naik allowance, ada 1.250, ada 1.300 dan 1.600. Yang 1.300 ini kalau nggak salah ada Cambridge, Birmingham, saya lupa tuh sekitar 4 kota. Selainnya itu 1.250. Nah, London sendiri 1.200. Ya, yang saya ingat 1.600 ya, kalau London dan Oxford. Oh, London dan Oxford, iya Mas. Ya, ada 2. Mungkin bisa buka buku panduan keuangan yang terbaru ya, karena memang baru ada update September kemarin ya. Iya Mas, benar. Kemudian living allowance cair setiap 3 bulan di akhir, berarti di awal itu kita pakai uang sendiri. Harusnya enggak ya? Settlement allowance yang itu kan dapat setengah sebelum kita berangkat, setengah setelah kita nyampe. Ya, jadi sebelum berangkat sudah ada pegangan kok. Seingat saya dulu begitu. Kalau iya, kira-kira untuk awal itu kita harus siapkan uang berapa untuk kebutuhan? Untuk yang tidak enggak. Karena tidak perlu menyiapkan uang sendiri, jadi tidak perlu itu menyiapkan. Apakah dependen bisa daftar kerja sebagai pekerja profesional? Selain yang tadi ceritakan kan ada yang cleaning service ya? Bisa Mas, bisa. Di BRP kita itu hanya yang ditentukan itu tidak boleh itu di sport. Jadi kita dependen itu tidak boleh terjadi sebagai atlet, tidak bisa bisnis atau self-employed, buka usaha sendiri, sama ada satu lagi. Tapi kalau yang kayak profesional kayak administrasi atau di kantor bisa. Oke. Ini tadi sudah dijawab sebetulnya dari Agus. Untuk medical check up yang dites apa saja, terus pengalaman flek pada paru, bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya berobat, bukan. Maksud aku mensiasati untuk daftar visanya itu 3 bulan sebelum. Jadi kalau kita memang flek, ya kita wajib sputum, memang wajib membuktikan TB. Kalau itu memang TB kan sebaiknya memang kita berhenti dulu di Indonesia, berobat bulan-bulan, nanti dan itu termasuk force major sama DLPDP kan mereka kasih kesempatan defer. Kalau misalnya itu ternyata bukan TB, kan kita masih punya waktu tuh, karena kita sudah cek 3 bulan sebelum, jadi kita masih punya waktu untuk daftar visa dan segala macam dan berangkat tepat pada waktunya, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian tes kesehatan untuk visa apakah hanya TB? Saya kira enggak ya. Kalau untuk Inggris, iya Mas. Kalau untuk Amerika tuh kalau nggak salah ada tes tipe, saya nggak tahu. Pokoknya untuk Inggris hanya TB. Oke.
Kemudian dari Mira, Kak Tiur, maaf tadi deposit 360, apakah termasuk Kak Tiur juga? Atau hanya anggota keluarga yang lain? Independen, karena saya kan dari LOG. Ya, jadi kalau Wordy Uh, cukup LOG. ini kalau ini ada, saya bukan pemutihan, tapi karena mereka memang membantu banget, IDP itu mau ngitungin kalau misalnya dependennya cuma 2, dia ngitungin berapa. Ya, kayaknya untuk yang berkeluarga butuh bantuan berhitung-hitung ini ya. Bisa pakai agen. Ya, kemudian itu Kak Krisno, terima kasih ya sudah share buku panduan keuangan. Ada di website Simonef, di halaman bagian depan, di bagian agak bawah kanan itu ada link terbaru. Itu aja pertanyaannya saya kira untuk pertemuan Siap. malam ini. Saya kira terima kasih atas sharing-sharingnya Mbak Tiur. Selama studi di Inggris, kami doakan agar segera pulang ke Indonesia. Sukses studinya pastinya. Ya. Dan mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan terakhir dari Mbak Tiur untuk kami-kami yang awardee maupun yang baru akan mendaftar LPDP di 2023. Siap. Jadi sebelumnya terima kasih sudah bersedia mendengarkan sharing dan curhat saya, itu sebagian curhat. Lalu saya mohon maaf pasti ada salah kata, saya mohon maaf, tidak ada yang sempurna manusia, ya kan. Nah, untuk teman-teman semua yang di Indonesia, saya juga doakan mudah-mudahan semua persiapan lancar, baik dari kampusnya, baik dari visa, termasuk juga kesehatan, semuanya lancar-lancar hingga nanti pada waktunya bisa ilmu di UK. Dan karena tadi saya sudah izin sama Mas Rifki, nanti selepas ini saya izin. Ya, terima kasih.